Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya kita masih diberi nikmat sehat dan iman. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya akan memberi kultum mengenai membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Sebelum itu, perkenalkan, saya Anisatul Wardah dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang kelas 24I dengan NIM 240201041118. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambahnya umur dan kesibukan, manusia terkadang lalai terhadap Al-Quran hingga berdebu tak tersentuh. Dengan zaman yang teknologinya sudah canggih, tak semestinya kita beralasan untuk tidak berinteraksi terhadap Al-Quran. Tentu, hal ini sangat disayangkan sekali apabila kita sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi orang tua tidak bisa mengajarkan kitab suci Al-Quran terhadap anaknya. Sebab orang tualah, terutama ibu, adalah madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anaknya. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia, yang diawali dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas. Al-Quran juga merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran ada pada surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, kami tidak menurunkan kitab ini kepadamu kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Ayah. Ayat tersebut menerangkan bahwa Al-Quran yakni sebagai pemutus hukum serta pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Adapun bentuk-bentuk interaksi bersama Al-Quran yakni sebagai berikut. Pertama, membaca Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yaitu memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Tentunya, membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca novel. Sehingga, ada adab yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran, seperti mempunyai wudhu. Al-Quran harus dibaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan memilih tempat suci lalu berpakaian yang sopan. Kedua, mendengarkan Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, mendengarkan orang yang
Membaca kalam Allah atau Al-Quran juga termasuk pahala. Seperti dalam firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat-Nya. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Keempat, memahami isi dan kandungan Al-Quran. Tak hanya membaca, mendengar, menghafal, kita juga perlu tadabbur untuk mengetahui isi dan kandungan Al-Quran. Kelima, mengamalkan Al-Quran. Dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita akan tentram dan damai. Yang terakhir, yakni mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran juga termasuk sumber pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran merupakan hal yang sangat terpuji. Mengajarkan Al-Quran dalam konteks ini tidak hanya sekedar cara membacanya saja, tetapi juga mengajarkan terjemahan, kandungan, tulisan, seni membacanya, dan masih banyak lagi. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup banyak sekali interaksi bersama Al-Quran yang dapat kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesibuk apapun kita tidak boleh melalaikan Al-Quran, karena banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan dengan interaksi terhadap Al-Quran. Cukup sekian kultum dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.